Oke, sebelum nanti Mas Refli akan menyampaikan hal yang lain ya, yang ingin saya sampaikan, saya akan menandaskan dua hal. Hal yang pertama adalah tadi kalau kita dengar ya, kenapa kami menempuh strategi pra peradilan? Ya, karena kami tidak ingin seperti kalau seorang pejuang itu tidak mempelajari dulu apa yang ada di depan. Jadi kami tidak ingin quote and quote konyol gitu ya dalam masuki sebuah ajang peperangan. Meskipun bisa saja karena itu yang terjadi ada kesalahan-kesalahan yang terjadi pada pihak jaksa ya dalam melakukan tuntutan seperti yang dialami oleh Dr. Tifa, dan itu dijawab dengan sangat smart, dengan sangat cerdas oleh tim kuasa hukumnya Dr. Tifa dengan kemudian membuat nota perlawanan atau dulu yang dikenal sebagai SNC, dan itu sekarang menjadi hal yang unik ya, menjadi hal yang menjadi pertanyaan banyak orang gitu, statusnya bagaimana ya. Jadi untuk yang di sana, tapi kami ingin agar kami masuk tuh fokus. Makanya mohon maaf kalau ada pertanyaan, apakah ini menjadi pra peradilan yang ketiga, ini menjadi peradilan yang terakhir ya, tunggu saja tanggal mainnya ya gitu. Karena apa? Karena kami masih ingin lagi melihat ya, men-challenge ya gitu. Dan itu sekali lagi kita tahu bahwa hakim tunggal dari pra peradilan ini adalah hakim yang ya saya harus bilang smart ya gitu. Meskipun sempat kita kritisi juga, nggak apa-apa kalau benar kita katakan benar, kalau ada hal yang tidak benar kita kritisi. Karena beliau itu kalau ada yang sesuatu misalnya nggak perlu, dia bilang ya itu nggak perlu bacakan. Tapi ketika kami tadi menyampaikan bahkan kalimat yang kita gunakan itu unek-unek ya. Kami menyampaikan unek-unek di dalam replik kami, beliau membiarkan saja ya, dan itu artinya mendengarkan. Jadi supaya diketahui oleh masyarakat juga bahwa apa yang kami lakukan dengan pra peradilan ini adalah tujuannya adalah untuk yang tadi disampaikan Bang Refli dan juga disampaikan Mas Gafur dan juga Mbak Aya, bahwa itu adalah untuk supaya kita fokus. Jadi adanya pasal-pasal terutama pasal 32 dan 35 yang itu benar-benar salah ya. Itu pasal itu adalah untuk hacker, untuk tindakan hacking, dan terjadinya adalah computer crime, not computer related crime. Ini nggak ada hubungannya sama sekali ya. Yang dipermasalahkan juga masih ada tayangannya sampai dengan sekarang. Ijazah yang disebut konon ijazah ya, itu juga bentuk fisiknya juga konon masih ada. Meskipun itu juga kita tantang juga, kita challenge, tunjukkan ke publik ya. Jadi ini nggak ada hubungannya sama sekali kalau tiba-tiba diselundupkan. Karena itu tadi ancaman hukumannya atau pasal itu, pasal 32 itu 8 tahun, pasal 35 itu ada 12 tahun. Itu luar biasa. Sama sekali itu tidak untuk itu. Karena namanya undang-undang ITE, bukan ITE ya. ITE itu informasi dan transaksi elektronik. Jadi ini untuk kepentingan transaksi elektronik, untuk keuangan di dalam elektronik, bukan untuk ada orang mau memenjarakan orang. Jadi ini salah besar. Saya sekaligus sedih dan turut kecewa sebagai orang yang turut serta membuat atau menginisiasi undang-undang ini sejak tahun 2003 ya. Bayangkan sejak tahun 2003 bersama dengan Pak Profesor Henry Subiakto, kami kecewa karena pelaksanaannya ternyata disesatkan seperti itu. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan juga adalah bahwa di dalam pelaksanaan pra peradilan ini, insya Allah ya, apa yang kami mintakan ya, kami mohonkan di dalam pra peradilan ketiga yaitu tentang ganti rugi ini dipandang sebagai suatu konsekuensi dari sebuah kesalahan. Karena jelas mana salahnya, jelas sudah dikatakan salah. Karena namanya penangkapan, penahanan dan penggeledahan itu sudah dikatakan itu terjadi pelanggaran hukum. Jadi itu tidak sah. Jadi itu jelas salah. Perkara itu kemudian akan dikabulkan semuanya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak ya mungkin sebagian ataupun yang terbaik ya ad bono istilah hukumnya. Saya bukan orang hukum ya. Es bono. Ya itu kita serahkan kepada kebijakan. Tapi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Gafur tambahan dikit itu benar ya. Saya tidak perlu menyebutkan, tapi dalam salah satu acara diskusi TV tadi malam, teman-teman bisa lihat bagaimana acara itu selama jam 7 sampai jam 11 malam. Itu isinya daging semua. Isinya, dan itu menjadi pelajaran hukum yang sangat bagus ya. Kenapa? Tidak ada termul. Nggak ada termul yang diundang. Kalau ada termul itu biasanya masuk dan isinya nggak ada ujungnya. Tadi malam nggak ada. Prof Gayus bagus banget. Ya, ada Pak Ugroseno juga yang tadi juga sempat ketemu di Barreskrim. Bagus. Mas Gafur tentu saja. Ya, kemudian Pak Alkatiri, kemudian Pak Sugeng dari Polisi pun bagus. Meskipun beliau kader partai. Ya, bagus kader partai PSI, tapi bagus malam itu. Ya, bahkan Ferdinand Hutahayan pun yang saya pikir juga akan jadi termul, tidak, bagus banget semalam itu. Jadi itu ya Rifai biasa lah. Tapi artinya apa? Tidak ada termul. Jadi kalau kata API Garut ya, termul
musnahkan saja. Salam untuk Mas Ateigar ya. Ya, saya kira itu dari tambahan saya ya. Jadi moga-moga apa yang kita mohonkan bisa diterima dan kemudian kita tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala agar semua yang kita lakukan, dan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tuh kelompoknya tuh. Iya, sama-sama aja paling 20%. Terus habis itu suami. Kayak tadi, tetapi kalau yang beda